Lo kan berangkat dari satu dekade yang lalu ya, Bro. Ya. Dan kemudian ada fase jatuh bangun ya. Ya. Aku baca satu artikel lo kayak sempat merasa, wah gue nggak dulu deh. Ada fase dimana dengan Mas Anung ya waktu itu. Ya. Terus kemudian lo dianggap, kayaknya lo perlu belajar dulu deh. Lo perlu mendapatkan kemampuan yang lain dulu deh, baru masuk ke sini ketika lo rilis yang pertama itu. Itu gimana lo menemukan, kemudian lo berani di sini dan go ahead Ya. gitu? Seingatku Mas Hanung ngasih tahu bahwa belum waktunya sih kamu gross. Tapi kalau kamu ingin mewujudkan mimpimu sekarang ya silahkan. Dicoba. Ya sedih aja sih Sedih gitu. ya? Dan Pak Parwes, produser Star Vision nelpon, semangat jangan menyerah gitu-gitu. Oke. Tapi dari situ lo punya pengalaman kan untuk bikin komedi-komedi berikutnya yang kemudian pecah lah. Iya, Misalnya karena aku Bajuri. baca Arswendo Atmowiloto ngomong komedi itu logika bengkok. Cuman bedanya kan Sri Mulat punya komedinya sendiri. Kalau Brontosaurus punya komedinya Radit, Yowes Band punya komedi. Ya, Yowes Band itu yang komedinya bisa kita bentuk sebenarnya. Aku dulu itu membentuk bentuk. banget ya. Maksudnya ya ini Sama Bayu. sama Bayu. Ah, Jadi aku bilang baik kalau di Jogja tuh ada istilahnya gojek kere kan. Gojek wong kere. Itu masuk gitu. semua. Nah, itu gimana kalau kita pakai konsep kayak gitu ya. Lo kan berangkat dari satu dekade yang lalu ya, Bro. Ya. Dan kemudian ada fase jatuh bangun ya. Ya. Nah, aku baca satu artikel lo kayak sempat merasa, wah gue nggak dulu deh. Ada fase dimana dengan Mas Anung ya waktu itu. Ya. Terus kemudian lo dianggap, kayaknya lo perlu belajar dulu deh. Lo perlu mendapatkan kemampuan yang lain dulu deh, baru masuk ke sini ketika lo rilis yang pertama itu. Itu gimana lo menemukan, kemudian lo berani di sini dan go ahead Ya. gitu? Sebenarnya ada beberapa fase, maksudnya faseku di skena indie di Jogja. Itu awal-awal tuh ya? Awal-awal, yang 2008, kemudian aku 2000. bikin beberapa film pendek dan responnya dari teman-teman penonton kan hype. Memang kalau dari generasiku waktu itu, remaja zaman itu rame filmnya, tapi kan dari masukan beberapa temen gitu, wah sampah, wah jelek, wah apalah gitu ya. Tapi aku nggak tahu kenapa aku tidak meresponnya dengan sakit hati sih. Oke. Aku meresponnya dengan, oh kalau gitu aku harus belajar, oh kalau gitu aku harus mencari guru yang benar gitu. Ya dan akhirnya ke Jakarta, masuk ke tahap keduanya gitu. Yang aku tuju Mas Hanung gitu. Bapak pengennya ke Deddy Mizwar dong, lebih religius. Milih Hanung. Iya, waktu itu tuh Deddy Mizwar bikin apa ya? Para pencari Tuhan apa ya? kali ya? Tuhan ya, era-era itu. Lebih religius gitu. Ya aku kan nggak kenal, kenalnya Mas Hanung gitu. Jadi ya aku workshop tempat Mas Hanung. Kemudian fasilitas workshopnya adalah magang tempat dia, jadi aku manfaatin itu. Selesai workshop dan magang aku nggak pulang gitu ya. Dan Mas aku pengen di sini gitu dan bersama dia kan itu selain ilmu juga membuka banyak kenalan dan kesempatan Jaringan gitu. ya. Dan aku tetap nulis kan dari Jogja, emang udah suka nulis, belajar dari Agus Nur. Nah jadi ketika di tempatnya Mas Hanung itu ya aku tetap nulis sampai tulisan itu jadi buku, dibaca produser sama Aristo waktu itu, dan dia nawarin ini kita filmin yuk gitu. Seingatku Mas Hanung ngasih tahu bahwa belum waktunya sih kamu gross. Tapi kalau kamu ingin mewujudkan mimpimu sekarang ya silahkan Dicoba. Gitu. Iya, silahkan coba aja gitu. Ya udah akhirnya bikin film itu ya. Mungkin karena hijau banget ya, nggak tahu gimana, dan nama-nama besar semua kan di situ, krunya gitu ya. Aku nggak sepercaya diri yang aku bayangkan gitu. Di pasaran flop, nggak jadi apa-apa juga gitu. Maksudnya nggak jadi apa-apa itu kalau flop tapi masih masuk FFI, orang noleh itu kan masih oke lah. Masih dihitung lah ya. Masih ini nggak di notice orang gitu. Ini nggak sama sekali gitu. Dan ada pengalaman traumatis nggak dengan itu? aku nggak tahu ya, tapi ya sedih aja sih. Sedih gitu. ya. Dan Pak Parwes, produser Star Vision nelpon, semangat jangan menyerah gitu-gitu. Bangkit lagi biasanya, kan yang pertama doang gitu. Nah pada titik itu aku berpikir aku harus balik lagi ke tempatnya Mas Hanung gitu. Dan kalau di lingkungannya Mas Hanung udah sangat deket dengan dia atau di level yang Asrada gitu ya, atau line produser gitu, waktu balik lagi ya dari bawah lagi. Maksudnya ya berusaha mengambil hatinya dia lagi, ya mungkin dia kecewa, lu nggak dengerin gua sih atau apa gitu, tapi ya harus dijalanin gitu. Aku ngurusin banyak hal-hal sepele yang dilihat orang sepelenya lagi di situ. Basic Belajar lagi ya?
Hah? Belajar basic-basic lagi. Belajar basic-basic lagi sampai 3 film kalau nggak salah. Sang Pencerah, Tanda Tanya, terus Tendangan dari Langit. Gitu. Oke. Nah, selesai Tendangan dari Langit itu beberapa temen dan Mas Hanung juga ya udah ini kamu udah waktunya. Cuman pada saat ngomong waktunya nggak ada filmnya. Tapi Pak Parwes telepon, ayo bikin FTV. Saya ada project FTV. Nah, Cinta di Saku Celana itu yang kemudian aku ubah dari FTV menjadi film bioskop kan. Gitu. Aku minta tolong semua orang untuk ini visinya berubah ya, bukan FTV. Tapi kan budgetnya tetap FTV, hari syutingnya tetap FTV. Tapi dengan kesempatan yang kecil itu tuh aku manfaatin bener untuk mengoptimalkan hasilnya. Mengoptimalkan hasilnya. Dan Pak Parwes, selesai dia di bioskop ya udah masuk tahap 1 dekade pertama itu dimulai. Dan dalam perjalanan tadi kan lo pertama yang skena di Jogja. Terus belajar sama Hanung, lo mau lepas sama Hanung, lo jangan dulu deh, tapi lo nekat kan? Tapi terus lihat hasilnya lo datang lagi ke situ, dapat ruang. Itu kayak gimana ya, kalau Mas mikir orang sudah ada kesempatannya, kita nggak ambil, pasti akan nyesel. Nggak tahu kita nyeselnya apa juga ya, pasti kan mending diambil meskipun kenapa dulu nggak nyesel ya, kenapa dulu nggak diambil, kan pasti ada gitu-gitunya. Terus mungkin aku bisa sakit hati sama Mas Hanung, bisa apa gitu, bisa jadi ya, kita nggak pernah tahu. Tapi begitu diambil, gagal nih, bener dia, wasu dia bener. Tapi ya udah balik lagi, Mas, saya balik lagi ya gitu. Terus di momen apa setelah yang FTV itu lo kemudian berani lagi untuk bikin film? Ya, jadi setelah FTV itu dia di blow up kan, jadi bioskop. Nah pas di blow up itu ditelepon PH lain, udah saya ada cerita remaja nih, kamu mau nggak ngederek ini gini dan boleh Pak, oke. Ya udah akhirnya bisa baik-baik aja, bisa memulai. Tapi kan jadinya aku jadi production service tanpa sadar ya, tidak pernah bisa memfilmkan apa yang aku inginkan. Karena jadi kan kayak selalu tukang gitu ya? Iya, selalu disodorin ini ya. Tapi cuman caraku adalah bagaimana setiap project yang disodorkan ke aku itu aku cari relate-nya dengan diriku. Aku deket nggak ya sama ini? Gitu. Sama topik itu atau deket nggak ya sama isunya? Kalau nggak dekat, ya aku cari-cari nyambungnya lah. Karena kalau nggak tahu kan susah juga. Bahkan film pertamanya Radit yang Cinta Brontosaurus aku nolak karena aku ngerasa nggak lucu. 3 kali ya? 3 kali gitu. Akhirnya dipaksa, udah saya kirim skenarionya, kamu tinggal baca nanti ngomong sama Radit. Lah, selama sama Mas Hanung aku nggak pernah ikut dia bikin film komedi kan. Get Married ya Mas Hanung yang sangat komedinya dia yang terbaik itu, aku nggak ada di situ. Gitu. Jomblo juga aku nggak ada di situ. Jadi aku nggak pernah ada referensi komedi sama sekali gitu. Cuman memang orangnya komedi kalau Mas Hanung kan. Tapi dari situ lo punya pengalaman kan untuk bikin komedi-komedi berikutnya yang kemudian pecah lah. Iya, karena aku baca Arswendo Atmowiloto ngomong komedi itu logika bengkok. Oke, gimana tuh logika bengkok? Aku bacanya di mana ya? Pokoknya dia bilang komedi itu hanyalah sebuah logika yang dibengkokkan gitu. Jadi aku berpikirnya berarti seperti drama, logikanya itu real semuanya. Logikanya itu diterima penonton gitu. Tapi dia di ending belok. Jadi itu yang memancing tawa. Kayak ada plot gitu. twist gitu ya? Ada plot twist gitu, sesuatu yang ganjil kan jadinya. Nah aku ngomong sama Radit waktu itu akhirnya, kan Radit ini unik juga, aku pikir dia komedian. Tapi waktu ketemu pertama serius, pakai kacamata, bawa buku tebel gitu. Wah orangnya kayak gini ya, jadi aku ngomong jujur. Radit aku belum pernah bikin film komedi, aku nggak tahu caranya bikin komedi. Jadi kalau mau, ya kita bikin aja film ini serius banget dramanya, serius aja, tapi bengkok. Makanya di film itu ada semacam kayak ada tokoh perempuannya punya ibu, ibunya punya peliharaan monyet. Monyetnya ini waktu Radit mau ngapel, ketabrak mobil dia. Nah Radit diputusin, ngomongnya serius banget. Ya habis kamu nabrak dan adikku nggak suka sama kamu. Adiknya itu mengacu ke monyetnya itu gitu kan logikanya bener, adik itu kan logika seorang anak punya adik, tapi kan logikanya belok karena adik dalam bayangan semua orang yang manusia ternyata monyet gitu. Wah pecah banget gitu. Saking nggak beraninya aku dengan hasilnya, aku nggak datang ke premiernya Cinta Brontosaurus gitu. Itu yang lo terapkan untuk komedi-komedi berikutnya kayak Yowis Band, Baja Bajuri juga ya. Terus sekarang yang sekarang Sri Mulat. Cuman bedanya kan Sri Mulat punya komedinya sendiri. Persis. Kalau Brontosaurus punya komedinya Radit, Yowis Band punya komedi. Ya, Yowis Band itu yang komedinya bisa kita bentuk sebenarnya. Aku dulu bentuk banget ya. Maksudnya ya ini sama Bayu.
sama Bayu. Ah, Jadi aku bilang baik kalau di Jogja tuh ada istilahnya gojek kere kan. Gojek wong kere. Itu masuk Gitu. semua. Nah itu gimana kalau kita pakai konsep kayak gitu, tongkrongan atau angkringan? Oh ya mas, oke. Bayunya setuju. Karena Bayu juga bukan komedian kan, dia YouTuber gitu. Akhirnya ya West Band itu yang kita komedinya bentuk banget. Kalau Sri Mulat kan nggak bisa. Orang tahu komedinya Sri Mulat kayak apa gitu dan siapa karakternya yang memakai komedi itu, nggak bisa asal comot taro. Nah itu yang complicatednya kan di situ. Dan itu lo bangun juga untuk bikin skenarinya, bikin naskahnya untuk dan Sri Mulat. paling susah Sri Mulat itu kan kita mempelajari 10 karakter masing-masing dan kekhasan masing-masing dan hal yang tidak pernah diketahui publik. Dan itu harus dijahit jadi satu timeline beberapa hari kan, dan berangkat di Solo, berangkat ke Jakarta dan bagaimana hidup di Jakarta beberapa hari. Itu kan sejarah bertahun-tahunnya Sri Mulat kita jadikan diringkes gitu, dan kayak kamu harus menjelaskan logikanya ke publik tadi. Kayak misalnya kenapa Sri Mulat yang rombongan lawak Jawa Tengah gitu ya, Surabaya, Jawa banget, tapi hantunya Dracula. Hantunya dari Eropa. Iya. Coba itu kan penonton harus dikasih logika terhadap kenapa Sri Mulat kenal Dracula ya. Kenapa nggak nenek lampir iya. aja? Kalau kita nanya ke mereka kan, ya pasti kita membayangkan ada seseorang yang membaca referensi itu dong. Entah Pak Teguh, entah siapa, tapi kan kita nggak pernah tahu. Kita ngejelasin latar belakang satu itu aja bisa satu film sendiri gitu. Ya. Nah, film ini juga harus menjelaskan secara singkat logikanya kenapa mereka punya Dracula di situ. Kenapa mereka ke Jakarta? Kenapa mereka ke Jakarta kan nggak mungkin yuk kita ke Jakarta tanpa referensi tertentu. Film kan harus ada logiknya ke penonton itu tadi sebelum kita bengkokin kan. Dan aku ngeliat beberapa logik yang aku nggak tahu sebenarnya. Kemudian paham. Yang kenapa kok Tarzan pakai baju tentara? Ya. Lalu Tesi kenapa pakai akik-akik dan ya, kalau dalam film kan itu dalam satu hari yang sama kan. Padahal itu kan pencarian panjang kan. Pencarian yang panjang gitu. Pak Tarzan dipanggil Tarzan juga sebenarnya tidak terjadi di Sri Mulat. Dia pentas di grup yang lain dulu, memerankan karakter Tarzan, namanya Tarzan, populer di sana baru masuk Sri Mulat. Tapi di filmnya kan kita nggak bisa menjelaskan Pak Tarzan dengan grup yang lain itu. Kita sedang tidak membicarakan grup itu. Nah, lo kan perjalanan ini bertumbuh nih, Gros. Apa yang lo membuat lo yakin untuk setiap perjalanan itu gue akan mencapai sesuatu? Atau ya lo jalan aja ya? Aku tuh dulu ini mas, baca bukunya Hermawan Kertajaya. Pokoknya manusia itu harus ada perubahan tiap 5 tahun. Tiap 5 tahun. Jadi mungkin Pak Harto bener dia bikin repel itu. Jadi selalu coba film indiku dimulai tahun 2022 pertama. 22, 23, 24, 25, 26 ke Jakarta. Ya kan 27 sama Mas Hanung sampai 27, 28, 29, 2010 bikin film pertama. Yang gagal. Ya kan? Yang Queen Bee ya? Iya, dia 2009 itu. 2009. 7, 8, 9 baru 3 tahun aku udah bikin itu kan di tengah-tengah. Iya. 5 tahun itu baru emang belum mateng kalau tak pikir-pikir. 9, 10, 11 baru aku bikin lagi si Cinta di Saku Celana. 2012-nya lah ya. Baru masuk 1 dekade Demi Istri production. Itu 5 tahun ketiga? Iya, 5 tahun ketiga gitu. Baru 5 tahun keduanya udah mulai Demi Istrinya selalu bertumbuh walaupun 10 tahun masih Demi Istri ya. Maksudnya bertumbuh itu kita memulainya dari ngontrak 1 petak ruangan di pinggir kuburan di Haji Naim. Oh ya? Iya, terus sama Santi itu berdua. Kalau persiapan film maghrib bubar karena dekat kuburan. Terus kita pokoknya ada pindah 3 kantor lah sampai tapi berusaha naik terus ya. Maksudnya kan kelihatan dari yang kita sewa. Iya. Dari 1 yang petak, kuburan. iya, dari dalam kampung, terus pindah yang ada parkirannya, pindah yang ada kolam renang gitu. Baru tiba-tiba pas 2019 kita mulai pembicaraan soal IDN Pictures gitu. Nah, next 5 tahun ini aku mau ngapain ini IDN-nya gitu.